Ya, sama Ibu. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah muncul tak? Oke, mangga Pak Rusdan, saya serahkan ke Pak Rusdan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih tetap semangat dengan ibadah puasa Ramadannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua atau minggu ketiga di bulan puasa. Untuk itu semoga ibadah puasa kita tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bibliometrik untuk penelitian. Slide selanjutnya, tak? Next slide, tak? Nah, pada materi paparan kali ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah pengenalan apa itu bibliometrik. Yang kedua adalah software bibliometrik. Yang ketiga ada sumber data bibliometrik. Yang keempat penerapan bibliometrik. Yang kelima ada panduan penulisan penelitian bibliometrik. Dan nanti diakhiri oleh praktik software Postgres yang akan dipandu oleh Teh untuk praktek langsung bagaimana cara mencari datanya, scraping datanya, lalu running di software Postgres. Ada beberapa aplikasi atau software untuk bibliometrics seperti Postgres, Sitespace maupun Bibliometrics belakangnya X. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan praktik dengan software Postgres. Selanjutnya. Nah, pertama adalah terkait dengan definisi bibliometrik. Yang paling klasik adalah definisi yang diberikan oleh Picard pada tahun 1969. Bibliometrik adalah serangkaian metode statistik dan juga matematik untuk menganalisis buku dan bahan komunikasi ilmiah lainnya. Menurut Hartzell, bibliometrik adalah studi tentang proses komunikasi ilmiah dengan menggunakan teknik kuantitatif untuk mengukur pola publikasi dan penggunaan dokumen. Jadi, bibliometrik secara ringkas itu bagaimana kita melihat jumlah citasi artikel ilmiah, jumlah produktivitas kepenulisan maupun kepengarangan, maupun hal-hal lain terkait dengan bibliometrik. Metode bibliometrik populer dari tahun 2020 oleh para peneliti ketika mereka tidak dapat mengambil data di lapangan secara langsung karena waktu itu ada lockdown, ada pembatasan untuk ke lapangan sehingga para peneliti memanfaatkan berbagai data-data publikasi ilmiah bersamaan dengan metode SLR atau Systematic Literature Review. Jadi sejak tahun 2020 metode ini sangat booming di peneliti baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya, tak? Nah, selain istilah bibliometrik, dalam dunia bibliometrik ada istilah sempit maupun istilah luas. Untuk yang paling luas tersendiri itu disebut dengan infometrik, yaitu studi kuantitatif tentang informasi dalam berbagai bentuk atau media. Dalam infometrik ini kita tidak hanya menganalisis publikasi ilmiah, tetapi berbagai media seperti media visual, audiovisual maupun berbagai tweet-tweet maupun data di media sosial. Yang kedua adalah bibliometrik, yaitu analisis statistik terhadap publikasi ilmiah dan referensinya. Ini biasa diterapkan biblios, artinya buku, maupun artikel ilmiah. Jadi ini studi tentang artikel ilmiah. Lalu ada scientometric. Scientometric adalah studi kuantitatif mengenai produksi, penyebaran ilmu pengetahuan dan sains. Jadi bagaimana dalam scientometric dia beririsan untuk penelitiannya antara altmetric, webometric dan juga cybermetric. Lalu ada juga istilah webometrics, pengukuran dan analisis kuantitatif terkait dengan aspek web dan juga internet. Webometrik ini adalah salah satu ukuran untuk bagaimana
rating atau ranking atau peringkat dari website kita. Sebuah website. Misalkan website Unisa itu ada webometricnya sekian dan sekian diaksesnya. Nah, itu disebut dengan webometrik. Lalu ada altmetrik atau alternatif metrik, yaitu analisis dampak penelitian berdasarkan data di media sosial atau sumber digital alternatif. Ini adalah salah satu bagian dari bibliometrik, yaitu bagaimana eh, suatu artikel diperbincangkan di media sosial, baik itu di Twitter, di Instagram, dan lainnya. Biasanya ini menggunakan DOI atau Digital Object Identifier. Jadi semakin artikel Bapak Ibu diperbincangkan di media sosial, semakin ramai gitu. Nah, itu kita bisa melihat dampak sosial dari artikel yang kita buat. Lalu ada quantitative science studies, studi berbasis data untuk memahami pola data ilmu pengetahuan. Nah, quantitative science studies ini biasanya menggunakan data yang sangat besar atau dipadukan dengan big data maupun juga AI. Selanjutnya, nah, ini ada juga istilah yang disebut dengan istilah indeks bibliometrik, yaitu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai dampak dan kinerja publikasi ilmiah berdasarkan data bibliometrik seperti jumlah publikasi, jumlah citasi maupun hubungan antara artikel. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen sangat familiar terkait dengan H-index, G-index, impact factor maupun SDR dan juga altmetric. Itu berhubungan dengan apa? Dengan indeks bibliometrik tadi. Seperti jumlah publikasi, kita bisa melihat di akun Google Scholar Bapak Ibu berapa jumlah publikasinya selama sekian tahun. Kita juga bisa melihat akun 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 Scopus Bapak Ibu. Itu bisa lihat kita jumlah publikasinya. Selain jumlah citasi, ada juga jumlah citasi, yaitu seberapa banyak artikel Bapak Ibu dikutip oleh publikasi lainnya. Ada juga H-index. Ini rata-rata kutipan berdasarkan kutipan Ibu dalam kurun waktu tertentu. Ada juga G-index. G-index ini dalam 10 tahun. Ada impact factor, ya, bagaimana ranking sebuah jurnal itu yang paling banyak dikutip. Ini biasanya menggunakan impact factor dari Scopus. Lalu juga ada SJR dari Skimago, lalu juga ada altmetric yang tadi bagaimana artikel Bapak Ibu nantinya diperbincangkan di media sosial seperti Twitter atau Instagram atau Facebook menggunakan data dari doi. Selanjutnya, tak? Nah, ini dalam dunia bibliometrik ada setidaknya 4 jurnal utama sebagai sumber untuk pelajar maupun Bapak Ibu untuk menerbitkan. Yang pertama ada QSS. QSS ini adalah Quantitative Science Studies, jurnal yang diterbitkan oleh MIT Press. Jurnalnya open access, jadi Bapak Ibu untuk melihat penelitian-penelitian terbaru bisa dilihat di QSS. Full text-nya bisa di-download. Yang kedua adalah Journal of Infometrics. Ini diterbitkan oleh Elsevier. Ada beberapa yang terbuka, ada juga yang tertutup. Lalu ada Scientometric. Scientometric didirikan oleh Springer dan juga Akademi Kaido. Nah, untuk yang Scientometric, saya sering baca di Scientometric. Lalu ada Journal of Scientometric Research. Nah, jurnal ini itu diterbitkan oleh akademisi di India. Untuk apabila Bapak Ibu tertarik, misalkan nantinya melakukan penelitian di bidang bibliometrik dan ingin menerbitkan di jurnal-jurnal tadi, untuk QSS itu ada APC-nya sekitar $800. Untuk Journal of Scientometric Research itu sekitar $250. Sedangkan dua jurnal lain, Scientometric dan Infometric, itu ada di kisaran 1.500 sampai 2.000-an dolar untuk APC-nya. Selanjutnya, oh iya, jurnal-jurnal ini juga berindeks Scopus, ada yang mulai dari Q3 sampai Q1. Lanjut, tak? Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan dari mana sih data bibliometrik dikumpulkan. Nah, ada beberapa sumber data yang biasa digunakan dalam eh, dalam bibliometrik. Yang pertama adalah Scopus, database yang dikeluarkan oleh Elsevier, mencakup jurnal ilmiah, konferensi maupun paten.
Selain itu ada juga Web of Science, basis data penelitian yang sering digunakan dalam bibliometrik. Lalu ada Google Scholar yang Bapak Ibu sangat familiar. Lalu ada juga Dimension, basis data yang mencakup publikasi, hibah penelitian, dan juga dampak sosial. Dari keempat data yang dari keempat sumber data ini biasanya para peneliti menggunakan Scopus maupun Scopus karena artikel-artikelnya itu sangat berdampak. Tapi apabila yang pengen lebih luas, biasanya mereka menggunakan Dimension karena artikel cakupannya itu lebih luas lagi sumber datanya. Bisa juga menggunakan Google Scholar. Selanjutnya. Nah, untuk beberapa software, ada beberapa software yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah Postware sendiri untuk menganalisis data yang telah kita scraping dari database tadi. Lalu ada Bibliometrics, sama seperti Postware. Nanti kita bisa melihat pola-polanya. Lalu ada juga untuk scraping data bisa menggunakan Publish or Perish. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan kata kunci di Publish or Perish, nanti datanya bisa kita unduh. Nanti akan disampaikan oleh Teh Tita di praktek selanjutnya. Nah, ada beberapa konsep-konsep atau metode-metode dalam bibliometrik. Dalam Postgres sendiri, setidaknya ada 5 yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah citation analysis, studi tentang pola citasi. Contohnya adalah artikel A diterbitkan pada tahun 2010 dan telah disitasi sebanyak 5.500 kali oleh berbagai penelitian yang relevan, baik itu dalam satu bidangnya ataupun di luar bidangnya. Artikel B diterbitkan tahun 2020 dan hanya memiliki 30 citasi. Dari pola ini kita dapat simpulkan bahwa artikel A memiliki dampak lebih besar dalam komunitas akademik dibandingkan artikel B. Dilihat dari jumlah kutipan, rata-rata kutipan per tahun maupun jumlah kutipannya. Selanjutnya. Nah, dalam nanti Bapak Ibu jika menggunakan bibliometrik Posture nanti akan kelihatan data bulatan-bulatan yang semakin besar itu adalah artikel-artikel yang sangat berdampak atau artikel yang paling sering dikutip. Misalkan ini di penelitian terkait dengan manajemen, artikel Bennett pada tahun 2008 ini yang paling banyak dikutip dibandingkan artikel-artikel lainnya. Ada juga artikel Kister 2010. Sedangkan artikel-artikel lainnya itu memiliki dampak yang sangat kecil. Jadi besar kecilnya dampak artikel bisa kita lihat dari seberapa besar pola dari bulatan di post-viewer-nya. Selanjutnya, Teh. Yang keduanya adalah concitation analysis, yaitu mengukur hubungan antara dua dokumen yang disitasi atau dikutip bersama oleh dokumen lain. Contohnya adalah artikel X dan artikel Y sering disitasi bersama dalam berbagai penelitian, meskipun ditulis oleh penulis yang berbeda. Jika 100 makalah mengutip artikel X dan Y secara bersamaan, ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan kuat dalam satu bidang studi. Contohnya misalkan artikelnya Pak Alvin dan juga artikelnya Bu Nur Hayati ini memiliki sering disitasi misalkan pada rumpun ilmu apa KMB misalkan tentang KMB. Nah, apabila peneliti lain itu mengutip artikel Pak Alpin dan Bu Nur Hayati secara terus-menerus, maka ini menjadi artikel core-nya gitu atau artikel intinya dan kita bisa melihat konsitasinya atau hubungan bahwa dua artikel ini sangat erat kaitannya karena sering dikutip pada dokumen ilmiah maupun artikel ilmiah pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ini melihat bagaimana kedekatan atau hubungan antara dua artikel ilmiah. Selanjutnya. Nah, dalam post viewer kita dapat melihat seberapa besar kedekatan itu dari seberapa banyak jejaring yang menghubungkan antara satu artikel ke artikel lain. Misalkan ini kalau tidak salah di penelitian terkait bibliometrik itu artikelnya Wisman dan artikelnya Wisman ini paling banyak dikutip atau paling banyak apa ya jaring-jaringnya dibandingkan artikel-artikel lainnya. Sedangkan misalkan artikelnya Pris 1965 yang di bawah ini memiliki hubungan yang sangat apa ya sangat
kurang erat gitu dibanding artikel-artikelnya sehingga dia jarang dikutip dibandingkan artikel-artikel lainnya. Jadi semakin banyak melihat pola jaringannya atau jejaringnya, semakin banyak dia kok kositasinya gitu. Ada juga misalkan di paling kanan di atas ada tiga artikel. Nah, tiga artikel ini itu sangat erat sering dikutip oleh peneliti-peneliti pada subjek tertentu, tetapi dia agak terpisah dari jejaring-jejaring lainnya. Ini menunjukkan bahwa mungkin tiga artikel yang ada di pojok kiri atas itu spesial gitu untuk topik-topik tertentu, sedangkan secara umum dia ada di artikel yang lebih besar. Selanjutnya tidak. Nah, selanjutnya ada istilah namanya bibliographic coupling. Dua dokumen dikatakan berhubungan jika mengutip sumber referensi yang sama. Contohnya adalah artikel P dan artikel Q mengutip 10 sumber referensi yang sama. Ini menunjukkan kedua artikel tersebut memiliki basis teori atau landasan penelitian yang serupa. Contohnya misalkan artikelnya Rusdan dan artikelnya Teh Tita terkait dengan literasi informasi misalkan. Kami mengutip artikel yang sama. Artikel sebelumnya untuk literatur reviewnya sama. Nah, artikel saya dan artikel nanti tadi katakan memiliki eh, kedekatan hubungan yang erat. Eh, dan juga memiliki mungkin basis teori atau landasan-landasan yang sama karena referensinya sama meskipun kita memiliki konten yang berbeda misalkan Tita di literasi kesehatan saya di literasi digital tetapi artikel-artikel intinya yang 10 artikel intinya kami mengutip artikel yang sama. Selanjutnya, nah dalam dunia bibliometrik kita melihat dalam post viewer kita bisa melihat apa ya coupling tadi hubungan tadi itu dari warna-warna yang akan ditunjukkan oleh post viewer. Misalkan ini sangat kalau jelaskan tentang ilmu politik, misalkan artikel yang berwarna biru itu berhubungan erat karena dia mengutip atau mensitasi artikel-artikel yang sama terkait dengan misalkan politik di Jawa Barat misalkan. Sedangkan artikel-artikel yang hijau ini terkait erat warnanya misalkan dia karena mengutip penelitian terkait dengan politik di Jawa Timur. Nah, nanti ketika kita memasukkan data di Postviewer dari hasil database, nanti akan kelihatan tuh Bapak Ibu warnanya apa. Nah, itu adalah terkait dengan warnanya berbeda-beda, tapi dia akan satu grup gitu. Nah, itu disebut dengan double coupling. Lanjut, bibliographical coupling. Nah, selanjutnya ada keyword analysis, yaitu analisis hubungan istilah atau kata kunci dalam dokumen ilmiah untuk mengidentifikasi tren riset. Biasanya keyword analysis ini kita mengambil datanya dari kata kunci atau keyword maupun kata-kata yang paling banyak muncul di abstrak. Contohnya dalam 1.000 artikel tentang kecerdasan buatan ada kata machine learning sering muncul bersamaan dengan data mining. Ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut sering digunakan dalam penelitian yang sama dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi untuk data keyword analysis ini sumber datanya dari abstrak dan juga dari kata kunci. Jadi semakin sering dua kata atau lebih itu muncul pada satu subjek tertentu, itu menunjukkan bahwa tren risetnya semakin lagi happeningnya gitu diteliti oleh komunitas ilmiah. Selanjutnya, nah contohnya ini ada terkait dengan ChatGPT. Kita bisa melihat bahwa ChatGPT ini menjadi kata kunci yang paling banyak atau disebut dalam penelitian gitu. Selain ChatGPT, kita bisa melihat juga artikel seperti kata kunci seperti question maupun teknologi yang bersamaan kemunculannya apa ya cukup besar gitu sehingga untuk meneliti terkait dengan apa sih yang lagi tren risetnya ternyata terkait dengan ChatGPT, question dan juga teknologi. Nah, apa sih yang paling masih sedikit diteliti? Nah, biasanya itu ada di artikel-artikel yang di pinggiran nih Bapak Ibu. Jadi semakin warnanya biru itu semakin banyak diteliti, sedangkan semakin kuning
penelitiannya masih jarang gitu. Nah, kita bisa dari situ bisa juga kita melihat kesimpulan bahwa untuk melihat gap penelitian, kesenjangan penelitian, kita bisa mengambil penelitian-penelitian yang warna-warna kuningnya atau yang si bulatannya masih kecil gitu. Nah, itu juga fungsi dari bibliometrik. Selain bisa melihat trend riset, kita bisa juga melihat gap penelitian terkait dengan topik-topik tertentu. Selanjutnya. Selanjutnya ada network analysis, yaitu bagaimana visualisasi dan analisis hubungan antar elemen dalam data bibliometrik. Misalnya hubungan antara peneliti, antara jurnal, lalu ada juga terkait dengan kira-kira penelitian dengan topik A itu happeningnya ada di negara mana sih atau oleh universitas mana sih? Contohnya itu sebuah analisis terhadap jurnal ilmiah menunjukkan bahwa Universitas X dan Universitas Y memiliki banyak publikasi dan yang saling mengutip. Dengan menggunakan pemetaan jaringan atau network analysis, dapat dilihat bahwa Universitas X adalah pusat utama penelitian dalam bidang tertentu dan dengan banyak institusi yang lain tergabung di dalamnya. Selanjutnya, Tita. Nah, ini contohnya adalah terkait dengan kalau tidak salah terkait dengan penelitian manajemen, kita melihat bahwa Michigan State University dan juga Penn University ini menjadi core penelitian terkait dengan bidang manajemen. Dia juga terhubung oleh jejaring, jadi bagaimana peneliti-peneliti di Penn maupun di Michigan itu saling mengutip satu sama lain gitu. Kita bisa melihat bagaimana jejaringnya. Selain itu juga kita bisa melihat Harvard University itu ternyata satu topik penelitiannya dengan Penn University. Jadi misalkan ini tentang manajemen kepemimpinan misalkan topiknya Univen dan juga Harvard ini sangat terkait erat dengan manajemen manajemen kepemimpinan, sedangkan misalkan terkait dengan manajemen SDM dia ada di Michigan State University maupun Indiana University. Tetapi mereka karena core-nya itu penelitian-penelitian tentang manajemen masih saling mengutip satu sama lain. Nah, selanjutnya, Teh. Nah, selain bisa melihat hubungan antar universitas, kita juga bisa melihat negara-negara mana saja yang paling eh, concern dalam suatu penelitian. Misalkan ini terkait dengan apa ya? Misalkan ini kita contoh ambil tentang COVID misalkan. Ternyata penelitian-penelitian tentang COVID itu berbasis di United States atau Amerika dan juga Kingdom atau Inggris. Sedangkan penelitian-penelitian lain misalkan seperti Denmark, Prancis, mereka masih sedikit misalnya meneliti tentang COVID. Nah, ini bisa melihat bagaimana tren penelitian di satu negara. Di sini misalkan contoh Indonesia tidak muncul misalkan, tetapi dari misalkan Bapak Ibu pengen penelitian di Indonesia tentang COVID juga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat jurnal-jurnal di Amerika Serikat ataupun di Inggris untuk mengutip sebagai penelitian-penelitian yang relevan gitu. Jadi penelitian-penelitian di entah Amerika ataupun entah di Inggris itu dapat Bapak Ibu kutip dari misalnya penelitian dari Amerika atau dari Inggris. Nah, kita bisa mengutip penelitian-penelitian mereka gitu. Sedangkan di negara Denmark untuk Lebanon penelitian-penelitian terkait dengan COVID-nya misalkan masih kecil sehingga untuk melihat artikel-artikel terkait COVID di Denmark maupun di Lebanon kita akan kesulitan gitu. Selanjutnya, Teh. Nah, untuk bagaimana sih cara apa ya? Cara kita masuk ke tema penulisan bibliometrik. Pada tahun 2024 ada satu penelitian yang saya baca terkait dengan apa saja sih yang perlu kita apa ya kita review dari penelitian yang kita tulis untuk melihat bagaimana bagus atau tidaknya. Di sini ada guidance list for reporting of bibliometric analysis, yaitu sebagai panduan untuk meningkatkan transparansi, memastikan pelaporan yang lebih lengkap dan menyeluruh, serta pada akhirnya mendukung analis bibliometrik yang ketat dan berkualitas. Ini ada 7 item dan juga 32 sub item. Ini mungkin bisa dilihat juga bagaimana kalau di SLR kan ada panduannya tuh. Nah, ini untuk bibliometrik sendiri ada namanya global. Nah, dimulai bagaimana kita melihat analisis dari jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini sebagai sebelum submit, Bapak Ibu mungkin bisa melihat peluang untuk diterima atau di-accepted oleh editor jurnalnya semakin besar juga gitu. Terkait dengan penelitian bibliometrik yang Bapak Ibu tulis atau lakukan. Misalkan dilihat mulai dari
bahasanya, mulai dari judulnya, apakah dia berhubungan dengan analisis bibliometrik, lalu uh, time seriesnya atau waktunya dan sebagainya. Lalu bagaimana kita juga harus melihat abstraknya, lalu kita melihat introductionnya. Di sini kita melihat uh, bagaimana Bapak Ibu menilai untuk mendefinisikan tujuan, scope dan juga lainnya, lalu mendefinisikan research question atau pertanyaan penelitian, lalu untuk database yang digunakan disimpan juga mendeskripsikan target audiens bibliometrik, misalkan untuk researcher, untuk publik ataupun untuk media. Lalu di bagian metode ada beberapa hal. Pertama adalah mendeskripsikan metode bibliometrik yang digunakan karena ada banyak untuk metode yang digunakan. Lalu mendefinisikan unit analisis, bisa mikro, meso maupun makro. Lalu juga kita bisa melihat apakah kita mau meneliti tentang negaranya, hubungan negara, institusi ataupun by author atau penulisnya. Lalu masih di metode juga kita harus mendeskripsikan data metode pengambilan data bibliometrik dan juga keterbatasan data yang kita miliki. Lalu juga ada mendeskripsikan database yang digunakan, entah itu Scopus kah atau Dimension kah atau Google Scholar. Ini di bagian metode. Selanjutnya, tak? Nah, masih di metode kita juga harus menyajikan bagaimana Bapak Ibu melakukan membuat membuat kata kuncinya gitu. Jadi kan kita melakukan menganalisnya itu baik kata kunci gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menentukannya? Lalu mendeskripsikan time frame-nya. Karena untuk bibliometrik biasanya di penelitiannya itu dibatasi misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu harus ada di penelitian bibliometrik. Selain itu kita ada beberapa hal di metode nanti saya akan bagikan juga materinya. Lalu di result kita harus mendeskripsikan temuan utamanya bagaimana, lalu teknik analisis bibliometriknya bagaimana, memvisualisasikan datanya seperti yang tadi, jejaring-jejaring tadi dari Fossil bagaimana, lalu Bapak Ibu juga menafsirkan gambar-gambar tadi. Lalu di diskusinya Bapak Ibu bisa mensummary dari eh, temuan utama, lalu mengelaborasi terkait dengan aplikasi maupun implikasi dari penelitian yang Bapak Ibu temukan, lalu menyimpulkan konteksnya, lalu juga mendiskusikan kekuatan, kelemahan maupun potensi penelitian yang ada di masa depan, lalu juga untuk yang lain seperti apa ini? Oh, apakah ada konflik interest ketika Bapak Ibu melakukan penelitian lalu juga mendeskripsikan ketersediaan data dan juga aksesibilitas data, entah itu disimpan di repository datanya sehingga peneliti lain dapat mengaksesnya dan sebagainya, lalu melihat juga menggunakan referensi dan juga citasinya. Selanjutnya, oh ya, terima kasih Bapak Ibu untuk ini mungkin satu tambahan dari saya, Tita, bisa di close. Cewek, cewek, TS. Apakah bisa share screen-nya, Kak? Data lagi dicoba. Wah, nggak bisa ya. Saya jadiin kaos dulu tak? Oh, bentar. Sudah? Ah, kenapa ya? Nggak bisa. Nanti saya kirimkan link mungkin ya Bapak Ibu untuk apabila Bapak Ibu tertarik lebih dalam untuk mengikuti short course, ada namanya CWTS Scientometric Summer School yang diberikan oleh Universitas Leiden. Ini dapat diikuti secara online. Secara hybrid atau secara online gitu. Nanti saya akan kirimkan terkait dengan pelatihan
apabila Bapak Ibu tertarik untuk mendalami studi terkait dengan bibliometrik. Mungkin itu saja, tak? Saya kembalikan ke moderator, ke Teh Tita. Baik, terima kasih Pak Rusdan atas pemaparannya sangat lengkap dan jelas ya. Mungkin nanti materinya juga akan kita share dan nanti Pak Rusdan juga sudah membagikan tadi ada kelas, free class gitu ya Kang, ya, yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu apabila nanti tertarik untuk terus memahami tentang bibliometrik. Nah, mungkin saya mohon izin berikutnya untuk melakukan praktik eh, untuk menggunakan viewersnya dan juga kita mencari sumber literaturnya. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang materinya dulu. Apakah sudah muncul? Belum, belum, tak? Nah, sudah ada. Nah, ya, Bapak Ibu, jadi untuk post viewers itu ada beberapa tipe data yang akan ditawarkan atau misalkan mereka menawarkan bahwa data-data ini yang bisa kami analisis. Nah, ada beberapa tipe data. Yang pertama ada network data, kemudian ada bibliographic data dan juga text data. Nah, untuk bibliographic data sendiri nanti dia menawarkan untuk bisa menganalisis co-authorship, co-occurrence, citasi, dan seterusnya. Yang mana nanti items yang akan dianalisis mulai dari author, organisasinya, kemudian negaranya, keyword, dan seterusnya. Ini apabila Bapak Ibu nanti menggunakan bibliographic data yang diambil dari database. Jadi langsung dari databasenya, misalkan menggunakannya dapatnya langsung dari Scopus atau misalkan langsung dari dimensionnya. Itu nanti kita sebutnya bibliographic data. Nah, apabila text data, kita itu dapatnya dari manager reference atau dari Mendeley atau dari Zotero. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki metadata atau data dari literaturnya, misalnya dari Publish or Perish atau misalkan dari Mendeley, itu nanti kita bisa ekspor atau import dan kemudian bisa kita gunakan. Tapi untuk text data, dia hanya menawarkan analisis untuk co-occurrence saja dan item yang akan dianalisis itu adalah terms saja. Jadi nanti untuk proses input datanya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menganalisis apa sehingga pilihan datanya disesuaikan. Nah, kemudian di post viewers juga kita perlu memperhatikan database dan juga format filenya, di mana setiap database itu memiliki format file yang berbeda. Misalkan dari database WOS, formatnya itu yang harus kita download adalah TXT. Kemudian apabila dari Scopus, kita downloadnya CSV dan seterusnya. Nah, mungkin nanti kita akan coba download dari Dimension yang memang open access, nanti kita download dalam bentuk CSV. Nah, untuk database lain, misalkan dari ProQuest juga bisa mengambil data dari ProQuest, tapi kita downloadnya nanti formatnya adalah RIS. Jadi ketika kita mengambil RIS berarti yang bisa kita analisis hanya co-occurrence saja atau hanya term saja karena formatnya itu dari text data yang mendukungnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya coba kita masuknya ke dimension dulu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Nah, ini adalah database Dimension yang mana open access. Apabila Bapak Ibu ingin mengaksesnya, bisa langsung masuk. Nanti di sini search saja Dimension AI. Kemudian nanti Bapak Ibu login menggunakan email masing-masing. Nah, untuk pertama kali login, kita register dulu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa register. Saya sudah kadung login ya, jadi tidak bisa mulai dari awal. Jadi nanti silakan dicoba masuk ke Dimension AI, kemudian pilih login. Setelah login silakan masukkan alamat email Ibu masing-masing dengan register dan ikuti alur pendaftarannya. Apabila sudah bisa, nanti Bapak Ibu bisa langsung login saja menggunakan email yang tadi didaftarkan. Nah, apabila sudah bisa login, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan coba langsung
mencari literaturnya saja, nanti kita coba tentang literasi kesehatan saja. Untuk dimension ini bisa menggunakan kata kuncinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi karena ini internasional, biasanya literaturnya yang lebih banyak itu adalah literatur internasional, sehingga disarankan menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa memasukkan kata kuncinya, misalkan saya menggunakan hot literasi, dan juga kita bisa menggunakan boolean operator. Boolean operator ada and, or, dan not, itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Mungkin di sini saya gunakannya hold literasi saja, atau bisa kita tambahkan dengan saya ingin melihat literasi kesehatan di Asia. Jadi kita bisa menggunakan boolean n, boolean operator n, dan masukkan kata Asia. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan. Apabila Bapak Ibu menggunakan full data, nanti data yang keluar itu tidak hanya literatur, tapi datanya itu lebih banyak. Tapi kalau misalkan titel dan abstrak, itu biasanya data yang muncul lebih sedikit. Nah, kita coba satu-satu. Sebelumnya saya sudah coba tadi itu apabila full data yang muncul itu bisa ribuan. Nah, nanti ketika import dan menggunakan Postviewers-nya itu datanya akan lebih banyak. Apabila title dan abstrak, data yang munculnya itu tadi hanya sekitar 400-an. Nah, mungkin bisa dikonfir ya Pak Rusdan, untuk menggunakan Postviewers itu disarankan literatur yang kita gunakan itu 400 sampai 500 ya, kalau tidak salah. Kalau untuk post pivot di angka 200, 300 atau 400 minimalnya. Supaya bisa lihat kebaruan penelitiannya gitu. Oh iya, berarti 200 lah minimal minimal. 200-an ya Pak Rusdan ya? Betul, kalau 200 itu sudah bagus gitu, termasuk bagus. Kalau di bawah Sebentar. itu dia masih kurang bagus gitu datanya. Oke, baik. Nah, mungkin tadi saya pilihnya adalah titel dan abstrak sehingga yang munculnya itu adalah 492 publikasi. Apabila nanti Bapak Ibu mencoba memasukkannya dengan full data, hasilnya itu akan lebih banyak lagi, bisa ribuan. Nah, kita coba dari full data saja mungkin ya. Kita ulangi lagi. Iya, Ibu Giari. Ya, terima kasih Teh. Ini biar bisa nyobain masuk Dimension AI-nya. Ini saya coba login di Dimensions. Di sini diminta organization type-nya isinya yang institusional atau other ya. Yang mungkin Ibu bisa share screen, Bu. Saya agak sulit kalau enggak ini. Berarti ini kita coba ininya ya, Oh, oke. dari awal mungkin ya, sebentar. Tadi saya karena sudah login jadi lupa tidak bisa mengulang. Ini Teh. Kemudian, Kalau ini tadi langsung keluar sih nama universitasnya. Kemudian ini isinya institusional atau other. kalau saya other aja Bu, jadi jatuhnya individual. Jadi pilih other saja. Oke. Ya, makasih. Ini job title-nya bebas kan biasa. Ya, atau mungkin Bu bisa Ibu lanjutkan sampai selesai mungkin ya, jadi biar jadi tutorial untuk yang lain juga. Daftarnya. Ya, apabila Oh, Ibu oke. berkenan. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sehingga juga Eh, nggak apa-apa, dan biasanya kalau pekerjaan opsional Bu, apabila tidak diisi juga kadang dia masih bisa lanjut. Untuk passwordnya dia memerlukan 12 karakter, harus menggunakan number, simbol, dan juga ada kata-kata huruf kapital dan huruf yang kecilnya. oh 12 ya. 12. Ya, 12. Bentar. Kurang lebih mungkin Bapak Ibu, alhamdulillah di sini ada Bu Giari yang mencoba. Jadi untuk proses pendaftarannya, silakan Bapak Ibu coba, nanti ada pilihan register. KEM. Nanti prosesnya akan seperti ini, jadi mengisi dulu data diri dan membuat akun. Teh Rita Iya Bu. mau Nggak tanya, bisa. jadi kalau si Dimension ini tuh kayak database juga ya, bisa dipakai ya?
bisa Ibu Betul. database. Hmm, Cuma memang eh, dia open access. kayak hampir sama kayak apa ya? Kayak Ham- Google Scholar, ham- Progress gitu. betul Bu. Sama Hmm. PubMed beda, sama juga. Sama, PubMed kalau sama Bu. Itu sama-sama database ya. Kayak, Kalau oh, tapi kan kalau untuk PubMed dia khusus kesehatan ya Bu. Kalau Dimension dia basisnya direktur seluruh lebih cakupannya lebih luas Bu. cuman kayak tadi apa? Grant paten itu hasil-hasilnya gitu ya. Kan kan ada dari publikasi, dataset, grant paten, Iya Bu, dia clinical selain trial. betul Bu, selain artikel dia ada data terkait paten, hibah dan sebagainya Bu. Tapi nanti Hmm. kita bisa hold juga untuk pengaturan misalkan kita pengen di artikel aja nanti bisa dipilih artikelnya aja. Oh, saya lupa lagi. Eh, tapi dia berat, tapi bukan gerai literatur ya. Oh, deh Ibu Ina, Pak Rohman. Maksudnya Jadi kalau ada yang disebut apa? Ada pendapat kalau kalau kayak Google Scholar tuh kan database ya. Itu tuh dianggapnya gerai literatur. Iya, Enggak ya, iya, Bu. bukan ya? Hah? Ya, gitu ya Kalau Pak Rohman Google ya. Scholar tuh masuknya search engine, terus Heeh. karena karena bukan hanya mencakup penelitian-penelitian sehingga dianggapnya gerai literatur. Jadi literaturnya kualitinya itu sedang. Oh, ini juga berarti gerai literatur ya. Benar tuh Pak Iya, Rohman? betul, Bu. ya Kayak ya gitu ya. Heeh. Sudah berhasil. ya, Alhamdulillah sudah bisa login ya Ibu ya. Mungkin untuk Ibu Bapak nanti yang ingin coba, nanti prosesnya sama seperti tadi. Jadi bisa masuk ke register, kemudian mendaftarkan email, nanti harus ada verify, setelah verify sudah bisa login. Nah, nanti untuk loginnya bisa otomatis bisa masuk dan 3 login saja. Nah, apabila sudah, mungkin kita kembali ke yang tadi ya, untuk mencari literaturnya dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Mohon maaf, apakah sudah Belum terlihat? muncul. Asik. Nah, sudah Belum, barusan belum, Bu. Oh muncul. iya. Mohon maaf, ini jaringannya memang di laptopnya Iya, agak. klub-klub. Nah, mungkin sudah kita masukkan kata kunci ya, saya izin lanjutkan. Setelah memasukkan kata kunci dan Bapak Ibu bisa menggunakan Boolean operator juga untuk membantu proses pencarian. Kemudian kita pilih full data saja, kemudian kita enter, nanti akan menghasilkan sekian banyak publikasi atau sekian banyak data yang dihasilkan. Nah, untuk open untuk dimension ini tuh ada ini untuk free-nya. Kalau misalkan free itu dia kita bisa mengambil data dari publication dan juga dataset. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan data lain, misalkan dari paten, dari clinical trial itu harus jadi pro dulu. Biasanya harus berlangganan dan harus bayar. Nah, ini hasilnya sudah muncul, ada lebih dari 400.000 dan ini kita belum melakukan screening di bagian filternya, yang mana untuk tahunnya belum kita screening. Jadi silahkan Bapak Ibu di bagian sini silahkan disesuaikan tahunnya, misalkan limitnya mau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, misalkan saya ngambilnya dari 2010 saja sampai 2024. Kalau di sini pilihan tidak bisa langsung ketik. Nah, kemudian kita lanjut dengan limit to, diklik limit to-nya. Hasilnya akan berkurang menjadi 320.000. Nah, ini datanya terlalu banyak atau sudah bisa kita pakai, Kang Rusdan? bisa teh kayaknya terlalu banyak coba di 10 tahun terakhir aja teh.
Yang 10 tahun berarti dari 2014 ya? Atau di 5 tahun terakhir aja kayaknya udah banyak tuh. Lima biasanya ya. Ya, 5 tahun terakhir juga cukup. 5 tahun terakhir. Ya, kan bisa kita lihat misalkan di salah satu tujuannya karena ada COVID. Nah, bagaimana penelitian-penelitian terkait dengan tren eh, literasi kesehatan? Ini mohon maaf ya jaringannya jadi agak lama proses pencarian. Masih banyak banget ya literaturnya ya, Pak. Iya Pak, minimal 200 sampai minimal 200 Pak untuk bibliometrik dikatakan penelitiannya udah bagus. Jadi yang masih belum berubah. Sebentar. Kalau kata kuncinya harus spesifik mungkin ya, Pak Rusdan ya. Kata kuncinya bisa juga dispesifikan, bisa lebih spesifikan. Misalkan ditambah juga misalkan health literasinya apakah mau di HIV kah? Kita bisa lihat penyakitnya gitu Pak. Bisa dipersempit lagi. Bisa dua, tiga kata kuncinya. Yang penting kita bisa menentukan tujuan penelitian kitanya apa Pak. Ya ini mungkin masih banyak, tapi apa kalau kita coba aja Kang? Ada masih Coba aja. 170-an. Coba, Nah, coba mungkin aja. nanti untuk nextnya Bapak Ibu apabila ingin lebih sedikit lagi dipersilahkan disesuaikan di filternya atau di keywordnya. Kemudian setelah itu apabila datanya sudah kita dapat, misalkan diklik export, kemudian kita export resultnya. Nah, apabila di post viewers tadi, apabila dari dimension itu kita harus mendownloadnya itu CSV. Tapi apabila menggunakan aplikasi lain, itu dia memintanya formatnya beda lagi. Jadi silakan disesuaikan apabila karena sekarang kita menggunakannya post viewers, jadi kita akan mendownloadnya dengan format CSV. Ini bisa diklik atau tidak untuk send emailnya. Jadi apabila kita klik, maka nanti akan ada notifikasi ke email. Apabila tidak memerlukan, di nonaktifkan saja, kemudian kita klik export. Nah, apabila sudah klik export, kemudian kita masuk ke akun. Nah, kemudian lihat di export center. Kita downloadnya di export center ini. Ini nanti rekamannya dikasihkan ya Teh. Takut nggak bisa ngikutin sekarang bisa dibuka lagi. Iya Bu, nanti kita kasih rekamannya Bu. Oke. Ya, mungkin izin lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada di export centernya. Ini yang tadi kita download, yang sudah kita export, ini bisa kita download. Bisa kita simpan dengan namanya biar mudah mencari. Nah, apabila dimension itu, jadi nanti hasil ekspornya itu atau hasil downloadnya merupakan RAR Ibu Bapak, sehingga untuk kita gunakan harus kita ekspor dulu atau kita ekstrak dulu. Nah, sekarang akan saya ekstrak dulu. Cara ekstraknya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Oh, ini belum ganti ininya ya. Bentar. Apakah sudah muncul? Udah tak? Ya, nanti hasil downloadnya apabila dari dimension itu akan berupa RAR, sehingga untuk menggunakannya Bapak Ibu perlu mengekstraknya terlebih dahulu. Yang tadi saya ambil tuh yang ini, yang literasi kesehatan Asia, kemudian bisa kita ekstrak dengan caranya tinggal diklik kanan saja, kemudian ekstrak to literasi kesehatan dan Asia. Nanti dia akan menghasilkan folder baru. Nah, nanti di data ini, nah ini adalah hasil ekstrak atau hasil ekspornya yang akan kita gunakan di post viewers nanti. Ya, sekarang kita coba masuk ke post viewersnya.
Apakah sudah muncul? Belum. Nah, udah ada. Oke, ini mohon izin tadi saya sudah coba-coba. Nah, mungkin untuk sekarang akan saya coba ulangi dari awal. Nah, sebelumnya ini adalah tampilan dari Post Viewers. Di sini ada visual panelnya, ada visual panel yang segi 4 ini. Kemudian di sini ada opsi panel. Jadi nanti ada pilihan-pilihan. Kemudian ada action panel di sini, di mana ada beberapa pilihan lain seperti file, items, analisis, dan seterusnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan baru atau misalkan analisis baru, Bapak Ibu bisa langsung pilih menu create. Nah, seperti tadi saya sampaikan, menu yang akan kita pilih disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ingin analisis. Apabila ingin menganalisis co-authorship-nya atau co-occurrence-nya, citasi, author, dan sebagainya, silakan pilihnya yang ini. Create a map based on bibliographic data. Atau kalau misalkan hanya ingin melihat kata kuncinya saja atau termnya saja, bisa pilih yang ini. Nah, misalkan kita coba pilih yang bibliographic data dulu, kemudian bisa kita next. Nah, kemudian datanya silakan dipilih. Data yang Ibu Bapak miliki itu apa? Apakah data yang dari Dimension, apakah Scopus, atau yang dari Manager Reference. Tadi kita ngambilnya dari Dimension, jadi bisa kita klik, kemudian kita next, dan kita ambil di sini ada beberapa kolom, beberapa pilihan, maksudnya silakan dipilih sesuai data yang Bapak Ibu miliki. Tadi kita ambilnya dari Dimension, kemudian kita browse untuk mengambil data dari folder terbaru tadi ya. Tadi itu yang ini. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita oke saja. Kita next lagi. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi, tipe yang bisa dianalisis dari data yang kita miliki itu ada beberapa pilihan. Tapi sayangnya di sini ada pilihan yang tidak bisa kita pilih. Jadi, kalau misalkan kita klik yang citasi, biasanya di sini ada pilihan bahwa yang akan yang akan dianalisisnya adalah yang ini dan yang ini gitu. Tapi di sini hanya bisa co-authorship saja ternyata. Nah, apabila mungkin kita coba dulu saja ya, kita akan menganalisis yang co-authorship-nya, kemudian untuk counting methodnya kita pilih yang full counting. Kemudian kita next. Kita next lagi. Nah, ini tuh mengacunya tadi kalau author tuh Kang, apa tuh Kang yang misalkan satu author tuh dianggapnya 0,5, kemudian satu author dianggapnya 1, itu kan ada ya Pak Rusdan ya? Iya, Teh. Bu Tita cepet-cepet banget ih. Ya emak rada ya ngetem. Makanya tadi saya langsung nanya rekaman, Bu. Jadi mau enggak kecek gitu. Balik deh, cobaan. Nanti kalau rekamannya kita kalau nggak disimpan di Google Drive kita Ada lalaunan teh, biar bisa diikutin. Ya, mungkin mulai dari awal lagi ya Pak Bu? Tadi itu ada video tutorialnya gitu. Jadi kita nanti kalau lupa ada Dasar panduan. itu emak we ya mah. Ada Bapak Ibu insya Allah tutorial nanti akan dibuat, tutorial Oke. instalasi sudah dibuat, nanti akan kita upload ke YouTube perpustakaan, nanti Oke. di-share link. Oh iya. Sok Mungkin ulang lagi. ya. Mm-mm. Untuk Kita udah membuat create. ya kita akan create, kemudian berikutnya ada beberapa pilihan sesuai dengan data yang ingin Bapak Ibu analisis. Apabila Bapak Ibu ingin menganalisisnya author, kemudian ingin menganalisis dari kata kunci atau misalkan bibliografi coupling, yang mana pengertiannya itu sudah tadi disampaikan oleh Pak Rusdan, bisa memilih yang tengah ini, create meme based on bibliographic data. Silakan dipilihnya yang ini. Tapi apabila Bapak Ibu ingin melihatnya dari kata kunci saja, ingin melihat bagaimana hubungan antara kata kunci atau term, biasanya dilihat untuk melihat tren penelitian yang sekarang itu bisa menggunakan teks data ini saja itu sudah bisa. Nah, jadi silakan dipilih mana yang ingin Bapak Ibu analisis. Tadi itu kita pilihnya yang ini. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian kita pilih, kita next. Nah, Bapak Ibu, kemudian dilihat di sini ada beberapa pilihan sesuai dengan data Bapak Ibu yang adanya apa gitu. Misalkan saya punya data dari database-nya database Dimension, maka bisa dipilih yang bibliographic database ini. Atau misalkan punyanya database yang RIS, yang dari Mendeley, atau misalkan dari database lain,
yang format filenya itu RIS, nah bisa memilihnya yang ini. Jadi pemilihannya itu disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu miliki. Nah, tadi kan kita sudah mendownloadnya dari Dimension, maka kita bisa mengambil yang ini. Kemudian kita next. Nah, setelah next, kita di sini ada beberapa pilihan database karena kita tadi mendownloadnya dari Dimension, bisa klik kolom Dimension, kemudian kita search. Kita browse ke foldernya. Nah, di sini sudah ada beberapa. Kemudian dipilih di folder mana tadi Bapak Ibu menyimpan hasil ekspornya. Tadi itu saya ambil yang ini, kemudian kita klik, kemudian oke. Kemudian kita next. Nah, di sini analisisnya itu sebetulnya satu database itu bisa memberikan beberapa pilihan analisis, bisa co-authorship, bisa citation, dan seterusnya. Tapi dari database Dimension itu ternyata hanya bisa menawarkan analisis untuk co-authorship saja atau author saja. Makanya yang lain tidak bisa diklik, jadi hanya bisa menganalisis co-authorship. Nah, apabila hanya punya authorship saja ini nggak apa-apa, kita klik, kemudian kita gunakan full counting. Nah, apabila sudah, kemudian kita next. Nah, kemudian di sini ada minimum number of document dari satu author. Nah, di sini satu author itu Bapak Ibu ingin masukkannya dari berapa dokumen, misalkan satu author itu bisa dianalisisnya itu ingin minimal 5 dokumen atau misalkan minimal 3 dokumen atau misalkan berapa dokumen. Semakin kecil angka di sini, maka nanti ambang batasnya akan semakin tinggi yang di sininya nih. Jadi dari tadi itu ada 100.000 lebih literatur, itu ada 2.900 author. Ada sekitar 3.000 author di sini. Nah, 3.000 author ini tuh yang kita analisis ingin ambang batasnya tuh berapa. Gimana ya menjelaskan? Jadi satu dokumen, satu author itu bisa membuat satu dokumen atau 2 dokumen atau menulis di 3 dokumen. Nah, di sini tuh Ibu Bapak menganalisisnya ingin berapa minimum numbernya. Misalkan saya ingin menelisis Tita Nursari. Nah, Tita Nursari itu minimal akan saya masukkan ke dalam ambang batas ini apabila Tita Nursari menulis di 3 dokumen atau menulis di 4 dokumen. Nah, semakin tinggi angka yang di sini, misalkan Tita Nursari itu di data yang ini tuh akan saya ambil, akan saya analisis apabila dia menulis 5 dokumen. Nah, apabila nama-nama tersebut Ibu ambilnya minimal 5 dokumen, bahkan nanti thresholdnya itu akan semakin sedikit atau ambang batasnya akan semakin sedikit. Tapi apabila semakin sedikit penulisan dokumennya, maka thresholdnya di sini akan semakin banyak. Jadi saran saya ininya diperkecil saja, bisa 1 atau 2. Kemudian kita next. Nah, dari 2.900 author, yang paling kuat itu hanya ada 1.000 author. Nah, di sini bisa hanya 1.000 author saja sesuai dengan saran dari post viewersnya, atau mau 200 atau semuanya Ibu Bapak masukkan itu juga silakan, tinggal diganti saja angkanya, diketik ulang, atau misalkan ingin sama dengan yang disarankan oleh post viewersnya. Ini kita coba yang disarankan saja, kemudian kita next. Nah, di sini muncul autor-autor yang mana mereka sudah menulis di 1 dokumen, karena tadi kita pilih minimalnya 1 dokumen. Apabila kita memilihnya 2 dokumen, maka di sini autornya akan semakin sedikit. Nah, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian kita next. Nah, dari 1.000 item itu, yang connect satu sama lain itu hanya 90 item. Yang connectingnya itu yang paling banyak. Nah, Bapak Ibu apakah ingin memperlihatkan yang 90 ini saja atau mau semuanya? Nah, misalkan kita pilih mau yang ini aja deh, yang 90 aja, kita kliknya yes. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihatnya dari 1.000 item atau 1.000 penulis tadi, silakan kliknya no. Kita coba yang yes dulu. Nah, ini sudah muncul penulis-penulisnya. Mungkin untuk lanjut analisisnya dari Pak Rusdan. Pak Rusdannya kemana nih? Nah, kurang lebih Bapak Ibu seperti ini nanti hasil yang sudah kita
ambil dari Dimension yang mana autor-autor yang menulis tentang literasi kesehatan di Asia yang paling banyak itu adalah beliau-beliau ini, autor-autor ini. Itu Pak Rusdan. Iya teh, sip. Oh ya. Nah, nah, misalkan nih Bapak Ibu untuk analisisnya nanti di artikel, Bapak Ibu misalkan bisa melihat bagaimana jejaring antar peneliti ini yang saling mengutip misalkan dalam warna merah kita lihat jejaringnya itu banyak banget. Nah, itu sebagai apa ya? Sebagai penulis-penulis yang saling mengutip artikelnya satu sama lain. Nah, sedangkan artikel yang di tengah yang warna orange dan warna kuning ini adalah artikel-artikel yang menjadi core atau inti gitu, dikutip oleh berbagai penulis lainnya. Semakin semakin kita bisa lihat bagaimana ada satu, dua, tiga, empat, ada sekitar enam jejaring atau double coupling dari network atau jejaring penulis gitu. Ini bisa dianalisisnya kata-katanya misalkan, oh ternyata artikelnya Okan dan juga Dada Kevin misalkan menjadi artikel jembatan di antara penelitian-penelitian terkait dengan COVID, terkait dengan literasi kesehatan di Asia. Sedangkan artikel-artikel lainnya itu menjadi penghubungan. Sedang misalkan artikel Tintin ternyata menjadi jembatan dari penulis-penulis yang ada di jaring warna merah ini gitu. Seperti itu teh Ya. untuk yang analisis authorship. Nah, iya. Terima kasih Pak Rusdan. Mungkin saya juga mohon izin menjelaskan lagi, mohon maaf tadi terlewat. Jadi di Post Viewers itu ada 3 jenis analisis. Di sini yang pertama adalah network, yang mana tadi oleh Pak Rusdan sudah dijelaskan bagaimana proses analisisnya. Kemudian juga ada overlay visualization. Kalau misalkan network itu tadi itu jejaringnya ya Kang ya, saling kutip mengutipnya. Apabila overlay visualization itu adalah memperlihatkan tahunnya. Jadi di sini semakin biru atau semakin gelap, dia adalah tahun yang makin belakang gitu ya. Di sini ada 2002 yang paling akhir, kemudian yang paling terbaru adalah 2023. Nah, di sini berarti yang kuning-kuning ini penulis-penulis yang memang di tahun-tahun 2003 menulisnya. Jadi yang baru-baru gitu ya Pak Rusdan ya. Betul. Kalau misalkan yang makin gelap, seperti misalkan ini berarti penulis yang memang menulisnya tuh di tahun-tahun yang paling belakang. Nah, karena kita tadi mengambil datanya 5 tahun terakhir, sehingga yang paling belakang itu atau yang paling lama itu tahun 2002. Tahun 2022 maksudnya. Nah, selain overlay untuk memperlihatkan tahunnya, juga ada density. Nah, kalau density seperti apa, Pak Rusdi? Kalau density dia lebih ke kalau ini jejaring penulis ya tak? Ya, ini Kalau baru. density sama kayak jejaring tadi, siapa mengutip apa. Jadi semakin warnanya kuning, ternyata keterikatan antara satu penulis dan penulis lainnya semakin erat. Sedangkan apabila ada warnanya agak biru dan sebagainya itu keterkaitan antar penulisnya semakin renggang. Misalkan kalau ini apa namanya tadi teh? Visualisasinya? Density. Density. Nah, biasanya kita mengatakan warna-warna kuning ini sebagai pulau-pulau gitu. Jadi antara pulau satu dan pulau lainnya terpisah. Misalkan antara Tintin dipisahkan oleh apa ya? Oleh warna biru atau oleh laut dengan pulau-pulau yang lainnya. Nah, ketika dia ada di dalam satu pulau, dia antara saling mengutipnya semakin erat gitu. Itu tak untuk interpretasi datanya. Ya, terima kasih Pak Rusdan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang co-authorship-nya. Apakah mungkin sejauh ini bisa diikuti? Setelah ini kita coba menggunakan data yang lain. Atau ada pertanyaan, disilahkan Bapak Ibu sebelum ke analisis yang lainnya. Kalau tidak ada, bisa di next. Tak? Oke, mungkin berikutnya
apabila Bapak Ibu sudah puas misalnya dengan data ini, sudah mengikuti dan sudah membuat data tersebut, dan Bapak Ibu ingin menggunakan data ini untuk penelitian dan dilampirkan di artikelnya, kemudian bisa melakukan screenshot. Jadi nanti si foto ini bisa dimasukkan ke lampiran artikelnya. Kita bisa klik saja di sini, pilih menu screenshot, kemudian kita klik save atau kita simpan. Nah, di sini nanti formatnya akan berbentuk PNG. Nah, untuk namanya silakan ditulis saja, misalkan author. Nah, misalnya seperti ini. Untuk foldernya silakan disesuaikan ingin disimpan di mana, bisa dilihatnya di sini. Nanti bisa ada pilihan-pilihan folder disesuaikan. Kemudian kita save saja. Nah, itu untuk menyimpan si fotonya atau gambar yang ini. Misalkan yang overlay juga ingin disimpan, itu sama caranya, tinggal dipilih menu screenshot, kemudian klik save, kemudian disimpan. Nah, selain menyimpan fotonya atau screenshotnya, Bapak Ibu juga bisa menyimpan file ini. Jadi ini file yang sudah dimasukkan, nanti suatu saat ingin dibuka lagi. Nah, ini boleh dengan cara men-save-nya, menyimpan, kita klik save. Kemudian kita masukkan nama filenya apa, misalnya literasi kesehatan. Kemudian dipilih foldernya di sini, silakan di browse dan dipilih ingin disimpan di folder yang mana. Nanti formatnya akan TXT seperti ini. Atau ternyata ada dua, bisa CSV atau TXT. Nah, misalkan kita pilihnya TXT sesuai dengan rekomendasi dari viewersnya, kemudian kita berikan namanya. Baru kita simpan. Nah, setelah kita simpan, apabila nanti Bapak Ibu ingin membuka kembali, silakan dibuka post viewersnya, kemudian klik open. Nah, apabila sudah klik open, nanti tinggal di browse saja, kemudian masuk tadi, nah ini sudah ada ya, nah ini bisa diklik open, nanti dia akan membuka kembali file yang ini, yang tadi sudah disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuka dan menyimpan data yang sudah kita buat di sini. Nah, apabila sudah, kita akan coba membuat lagi data yang lain. Ini kan ke authorship-nya ya, nanti coba kita buka untuk keyword-nya, untuk kata kunci. Nah, tadi kita sudah mengambil data dari Dimension. Selain dari Dimension, Bapak Ibu juga bisa mengambil data dari Scopus atau dari Google Scholar atau juga PubMed dan juga ProQuest atau database yang lainnya. Mungkin sekarang saya akan coba perlihatkan untuk mengambil database yang dari Publish or Perish. Apakah tampilannya sudah muncul, Bapak Ibu? Belum. Nah, udah. Ya, izin melanjutkan. Jadi ini merupakan tampilan dari post viewers. Apabila Bapak Ibu belum ada, Publish or perish, tak? oh iya, Publish or Perish, mohon maaf. Ini tampilan dari Publish or Perish. Apabila Bapak Ibu belum mendownload, silahkan bisa mendownload ke halaman Publish or Perish-nya di Google gitu ya, atau bisa download di G Drive yang sudah kita berikan di link yang kemarin gitu ya. Link aplikasi-aplikasi itu sudah kami berikan di G Drive, Ibu Bapak bisa langsung mendownload saja dari situ, kemudian melakukan instalasi. Nah, mungkin untuk instalasinya tutorialnya akan kami buatkan, nanti akan diupload ke YouTube dan akan kami share. Nah, ini merupakan tampilan dari Publish or Perish yang mana ini tuh adalah aplikasi untuk mencari literatur dari database-database yang sudah ditawarkan. Nah, Publish or Perish menawarkan beberapa database dengan catatan apabila bintang 1 berarti itu datanya open data atau open access. Apabila bintang 2 seperti Scopus itu harus ada registrasi dulu. Kalau misalkan yang bintang 3 itu memang harus langganan dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang open access dulu. Misalkan kita gunakan yang Google Scholar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tahunnya dulu, mau dari kapan sampai kapan. Misalkan kita gunakan dari 2020 sampai 2025. Nah, berikutnya jumlahnya ingin berapa artikel yang keluar, yang dicari misalkan. Tadi untuk post viewers itu minimal 200 dan maksimal, nggak ada maksimal ya, minimal 200. Mungkin kita bisa gunakan 300 saja di sini.
Nah, apabila sudah, kita bisa masukkan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu Bapak Ibu bisa di title words. Kalau misalkan pilihnya di title words, berarti nanti si kata kunci itu akan muncul di judul. Yang muncul tuh akan judul-judul yang sesuai dengan kata kunci. Apabila di keyword, nanti dia akan munculnya dari keywordnya. Jadi judulnya tuh belum, misalkan saya cari soal literasi kesehatan, belum tentu judulnya tuh soal literasi kesehatan, judul artikelnya. Tapi karena di keywordnya ada literasi kesehatan, jadi dia akan muncul hasilnya. Jadi untuk pencariannya dipersilakan sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, apakah ingin judulnya yang literasi kesehatan atau keywordnya. Kalau saya biasanya di judul, sehingga nanti judul artikelnya semua muncul dengan kata kunci yang kita inginkan. Misalkan kita gunakan lagi tadi literasi kesehatan. Kemudian kita klik search. Ini kalau misalkan publish or perish memakan waktu untuknya, jadi ditunggu saja. Apa ini? Oh, harus ada verifikasi terlebih dahulu. Pencariannya masih cukup lama ya Bapak Ibu. Dita, ya, mungkin sama Iya Bu. tadi apa dari title sama keywords itu yang disarankan pakai yang mana tadi? Kalau keywords tuh, kalau nggak salah kan ada and dan or juga ya kalau di Publish Paris nih. Terus tricky gitu. Kalau kita mau masukin keywordsnya tuh kadang-kadang ada triknya gitu supaya yang kita mau tuh sesuai gitu. Ya, mungkin bisa menggunakan yang tadi Boolean operator itu ya Bu ya, penggunaan and, or, dan not. Itu bisa, tapi kalau saya pribadi menyarankan langsung di title words-nya, sehingga nanti yang muncul tuh memang judul-judul literaturnya tuh sesuai gitu. Misalkan saya menggunakan title words literasi kesehatan, maka di sini judul-judulnya itu pasti tentang literasi kesehatan. Kalau misalkan di keyword, walaupun menggunakan boolean, terkadang judulnya tuh belum tentu soal literasi kesehatan, tapi karena keywordnya itu masuk ke dalam di abstraknya, atau mungkin di keywordnya, atau mungkin di badan di badan teksnya, nah nanti dia muncul. Padahal mungkin tidak sepenuhnya Nggak membahas nyambung ya. Jadi lebih luas kalau cuma keywords ya. Betul, Ibu, jadinya lebih luas. Dan kalau menggunakan keyword, terkadang apabila di satu artikel ini, dia tuh belum tentu membahasnya literasi kesehatan, tapi karena kita pakai keyword, jadi literasi kesehatan itu ada di pembahasan, walaupun dia munculnya satu kali gitu ya, pembahasan di pembahasan, itu biasanya akan muncul, artikel itu akan muncul, padahal secara keseluruhan tidak membahas literasi kesehatan. Jadi biasanya disarankan langsung ke judulnya gitu. Tambahan tak? Ya, Untuk makasih. terkait dengan penentuan apakah dia nanti keyword di judul ataupun di abstrak itu nanti bisa juga disesuaikan terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu apa yang mau ditelitinya, apakah uh, tren di judulnya atau tren di kata kuncinya ataupun tren di abstraknya. Ini nanti juga dibahas di bagian metode penelitian terkait dengan penggunaan sah-sah saja misalkan di judulnya meneliti judulnya atau meneliti keywordnya ataupun meneliti abstrak di dunia bibliometrik disilahkan, tetapi pas metode penelitian dijelaskan saja biar ada transparansi data. Itu sih tambahannya.
Mungkin berarti disebutkan bahwa ini dicarinya dari judulnya atau dari abstraknya gitu ya Pak Rusdan. Betul, betul. Disebutkan nanti di metode perolehan datanya. Oke. Siap. Nah, berikut Bapak Ibu mungkin izin lanjutkan ya. Tadi yang sudah kita cari dan kita maksimum resultnya 300 sehingga ini ada 300 artikel tentang literasi kesehatan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 dari database Google Scholar. Nah, apabila ini sudah kita ambil ya, maksudnya sudah ada datanya, kemudian untuk bisa menggunakan atau menganalisis data ini ke post viewer, silakan Bapak Ibu melakukan save result. Jadi hasilnya disimpan, disesuaikan dengan tadi format yang dibutuhkan. Apabila dari post viewers, karena di post viewers kan tadi tidak ada opsi Google Scholar ya, tidak ada database Google Scholar. Sehingga kita gunakan yang RIS. Yang RIS saja, karena kalau untuk RIS tadi ada pilihannya. Jadi kita gunakan yang RIS, misalkan dari Google Scholar. Kemudian kita save. Nah, selain dari Google Scholar, di sini juga Bapak Ibu apabila ingin menggunakan database yang lain, bisa mengklik New, kemudian silakan dipilih ingin ngambil database-nya dari mana. Di sini ada PubMed, ada Scopus, dan yang open access-nya ya, yang bisanya itu di sini ada PubMed, ada Scopus. Kalau WOS memang harus langganan dulu. Nah, apabila ingin coba dari database yang lain, bisa diklik saja, klik New, kemudian pilih database-nya. Nah, di sini sudah ada pilihan baru. Kalau misalkan di Scopus dia tidak ada maksimal, tidak ada pilihan maksimalnya tuh ingin berapa ratus gitu ya. Jadi bisa langsung kita cari saja. Nah, untuk yang pertama kali menggunakan post viewers dan ingin mencari di literatur Scopus atau di database Scopus, itu perlu membuat dulu API key atau API kunci API gitu ya. API key-nya. Nah, itu caranya karena di sini saya sudah melakukan, tidak bisa saya tutorialkan. Mungkin nanti video tutorial cara mendapatkan API key untuk Scopus ini akan saya buat tutorialnya dan nanti diupload di YouTube. Nah, sekarang ini kita langsung coba saja. Kalau karena ini Scopus kan internasional ya, jadi kita gunakan bahasa Inggris. Untuk tahunnya kita samakan, kemudian kita search. Nah, ini hasilnya. Jumlahnya tidak terlihat ya, ada berapa ratus. Tapi hasilnya ini ada cukup banyak. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan data ini, sama caranya bisa save result. Kemudian, karena tadi di post viewers itu ada pilihan untuk database Scopus, bisa memilih Scopus itu tadi CSV kalau tidak salah. Sebentar. Scopus itu ya CSV. Nah, apabila menggunakan karena ada pilihan tadi ada pilihan untuk database Scopus, bisa mendownloadnya dengan CSV atau menggunakan RIS juga itu bisa. Jadi dipersilakan saja. Saya di sini akan coba yang RIS aja karena tadi CSV udah bisa ya menggunakan dimension. Kita coba kalau misalkan Scopus tapi RIS. Nah, di sini udah. Nah, apabila sudah, Bapak Ibu, ini setelah tadi datanya kita import, kemudian kita bisa masuk lagi ke post viewers. Apakah sudah muncul? Apakah sudah? Sudah. Nah, apabila sudah muncul, kita akan ulangi lagi. Kalau ini kan author ya, sekarang kita coba untuk melakukan pencarian ke kata kunci atau term. Caranya sama, yang pertama Bapak Ibu silakan klik create, kemudian disesuaikan pemilihannya, data apa yang ingin Bapak Ibu analisis. Tadi kita sudah mencoba untuk bibliografi data dan menganalisis yang author, sekarang kita coba yang based on text data dan melihat term dari atau kata kuncinya, term ke occurrence-nya. Kemudian kita next.
Nah, tadi kan datanya, Bapak Ibu punya data apa? Misalkan datanya dari Dimension, maka bisa memilih yang bibliographic database-nya. Atau kalau misalkan punyanya, karena tadi dari Google Scholar kita mengambilnya RIS, berarti silakan pilih yang dari Reference Manager. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Kita mengambil dari yang Google Scholar dulu misalnya. Pilih, kemudian next. Nah, di sini apabila untuk yang co-occurrence itu ada pilihan, Bapak Ibu ingin memilihnya tuh kata kuncinya atau termnya itu apakah hanya dari judulnya saja atau ingin juga dari title dan abstrak. Kalau misalkan di abstrak, nanti terms yang muncul akan lebih banyak karena kan di abstrak itu minimal kan ada 200 kata gitu ya. Nah, nanti term-term yang muncul di abstrak itu juga akan dimasukkan ke proses analisisnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin dari titelnya saja, jadi nanti akan lebih sempit kata-katanya, kata kuncinya tuh akan semakin sempit. Nah, itu bisa menggunakan titel. Jadi disesuaikan dengan balik lagi kebutuhan Bapak Ibu inginnya dari abstrak atau dari titel. Nah, di sini mungkin kita coba titel dulu saja. Jadi nanti hasilnya akan lebih sempit. Kemudian kita next. Di sini ada dua pilihan, ada binary counting, ada full counting. Kalau misalkan binary counting itu tuh jadi dalam satu dokumen kata kuncinya itu berapa kali muncul. Iya, berapa kali muncul. Jadi misalkan dalam satu dokumen itu hanya muncul satu kali atau bahkan tidak muncul sama sekali. Perhitungannya akan seperti itu. Apabila dia muncul, berarti dihitungnya satu. Kalau misalkan tidak muncul, berarti dia tidak dihitung. Itu kalau misalkan binary counting. Walaupun dalam satu dokumen itu dia munculnya 3 kali, itu dihitungnya satu kali. Tapi kalau misalkan menggunakan full counting, jadi dalam satu dokumen tuh satu term itu tuh muncul 5 kali atau misalkan munculnya 10 kali. Nah, itu tetap akan dihitung semua. Dihitungnya 10 kali karena munculnya 10 kali. Jadi silahkan Ibu Bapak ingin menggunakan metode counting yang mana, tapi biasanya yang disarankan itu adalah yang full countingnya. Terutama apabila ingin melihat tren penelitian. Karena kan semakin banyak kata-kata itu di analisis atau semakin sering muncul, nah berarti trennya itu semakin naik gitu, maksudnya semakin tren. Jadi biasanya yang disarankan tuh yang full counting. Kemudian bisa kita next. Nah, tadi itu dari Google Scholar, dari sekitar 300 artikel, ada 586 terms yang muncul. Nah, term sendiri bisa kata kunci, bisa satu kata, bisa dua kata, atau bahkan bisa frasa kalau misalkan terms. Nah, dari 500 atau kita bulatkan dari sekitar 600 term ini, Bapak Ibu ingin berapa kali satu term itu tuh muncul untuk kemudian dianalisis. Misalkan kata literasi kesehatan itu ingin munculnya minimal berapa kali, minimalnya ingin berapa kali muncul supaya bisa masuk ke ambang batas. Semakin kecil kemunculannya, misalkan dihitungnya 2 kali muncul, maka dia akan muncul 31 ambang batas. Nah, ambang batas ini apa? Nanti akan masuk ke kata kunci yang munculnya atau terms yang munculnya. Ini saya izin next dulu. Nah, nanti muncul di sini. Jadi, Bapak Ibu, semakin kecil ini nanti akan semakin banyak di sininya. Atau kata kunci yang munculnya tuh akan semakin banyak. Terms yang muncul akan semakin banyak. Apabila di sininya makin besar, dia yang munculnya akan semakin sedikit. Misalkan di sini menggunakan 5, yang muncul di sini hanya akan ada 3. Nah, seperti ini. Jadi, dikembalikan kepada Bapak Ibu inginnya melihatnya sebanyak apa. Biasanya yang direkomendasikan adalah semakin kecil karena hasilnya bisa semakin banyak. Kemudian kita pilihnya satu saja sehingga dari terms yang muncul tuh semuanya masuk. Dua Kemudian aja, Tak? 2 aja. Oke. Ya, 2 aja. Nah, berarti ada 31 ya, Kang ya. Kemudian kita next. Nah, dari 31 itu yang paling relevan yang akan dimunculkan. Nah, jadi dan itu dihitungnya bisa 60% dari 31 ini sehingga yang muncul hanya 19. Nah, silakan Bapak Ibu disarankan sih biasanya masukkan saja semua gitu ya. Dari 31. Kemudian kita next. Nah, sehingga muncullah ada 31 terms yang paling banyak muncul atau yang paling banyak yang muncul di artikel-artikel tadi. Apabila sudah,
Nah, di sini Bapak Ibu juga masih bisa menyeleksi lagi. Misalkan saya tidak butuh kata ini atau misalkan tidak butuh kata ini silakan di X saja. Ini misalkan nggak butuh. Nah, jadi dia akan semakin berkurang, disesuaikan. Apabila sudah, silakan klik finish. Kita yes saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan kita pilih yes, jadi ini apa? Network visualisasinya bahwa ada kata kunci yang literasi kesehatan itu lebih banyak muncul di kolom stigma, misalkan koneksinya tuh dengan mental dan stigma publik dan seterusnya, atau cara bacanya adalah tadi seperti yang Pak Rusdan jelaskan. Kemudian selain di network visualization bisa juga di overlay visualization. Nah, dilihat dari tahunnya. Semakin kuning berarti dia semakin baru. Nah, di sini yang paling baru tuh adalah mental remaja. Berarti literasi kesehatan itu tentang literasi kesehatan, kata kunci atau misalkan penelitian yang paling tren ternyata tentang mental remaja. Gitu ya, Kang ya, cara analisisnya ya. Betul deh. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini density-nya. Nah, seperti itu mungkin kita coba data yang lain. Tadi kan datanya dari Google Scholar, kita coba yang dari Scopus, yang tadi sudah kita download. Ya, mungkin ingin menjelaskan sedikit kenapa gambaran visualisasi datanya itu cuma sederhana, karena ini tergantung terkait dengan jumlah artikel yang kita scraping tadi di Postgres kan ini cuma 200 sehingga datanya hanya uh, jaringan networknya cuma segini itu. Sedangkan tadi yang di publish oleh Paris kenapa bisa banyak karena itu ada ratusan ribu ya, 170 ribuan data gitu. Jadi semakin banyak datanya nanti semakin kompleks juga jejaring kata kuncinya. Lanjut, Tak. Ya, untuk prosesnya sama Bapak Ibu, nanti ininya silakan diusahakan mungkin semakin kecil aja. Di sini mau satu atau dua Kang? Biar lebih banyak. Satu boleh deh. Coba satu, kemudian di sininya kita sesuaikan. Kita samakan saja, kemudian next, kemudian finish. Ini apabila tadi kita ambil data yang dari Scopus. Itu karena kita tadi memilihnya pilihannya satu ya, ambang batasnya occurrence-nya hanya satu, jadi jumlah ininya juga lebih banyak, jumlah kata yang munculnya juga lebih banyak sehingga koneksinya terlihat juga semakin banyak di sini. Seperti di sini. Nah, apabila Bapak Ibu ini terlalu kecil gitu ya, nah ini bisa di zoom saja, tinggal diklik saja. Nah, di scroll gitu ya, diperbesar. Kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasannya Pak Rusdan, analisisnya. Boleh sebentar. Nah, ini misalkan datanya dari Scopus ya, Tak. Terus berdasarkan dari judul, benar? Ya, dari judul. Nah, kalau jadi untuk penelitian-penelitian berdasarkan judul, trennya itu bisa kita lihat misalkan tentang literasi kesehatan itu ternyata penelitian terkaitnya itu terkait dengan misalkan digital health literacy, lalu juga tentang COVID itu banyak cukup banyak. Lalu di sini kenapa ada association mungkin bisa ditafsirkan ternyata penelitian-penelitian tentang health literacy itu berdasarkan asosiasi gitu atau korelasi bukan pengaruh. Lalu misalkan di sini kenapa muncul systematic review karena misalkan metode systematic review ini sangat tren gitu terkait dengan penelitian-penelitian di health literacy. Selain itu juga ada mental health juga biasanya. Lalu ada di sini ada juga cross sectional studies ini terkait dengan metode penelitiannya ternyata di health literacy ini bisa juga menggunakan sering kerap juga atau sering juga digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, sedangkan misalkan yang ada di ujung-ujung seperti adult
atau apa lagi misalkan adult adult atau orang tua ini ternyata masih jarang misalkan. Lalu nah ini misalkan bisa jadi sebagai apa ya celah atau gap penelitian ternyata penelitian literasi kesehatan dengan menggunakan eh, yang berfokus pada adult itu masih sedikit yang menggunakan metode asosiasi atau korelasi. Nah, kita dapat menjadikan gap di penelitian kita. Oh, ternyata berdasarkan data bibliometri yang kita analisis, eh, masih sedikit penelitian-penelitian terkait dengan literasi kesehatan di era di kalangan orang-orang dewasa atau orang tua ya, adult tuh, orang dewasa ya, orang dewasa. Nah, sehingga saya memutuskan untuk melakukan penelitian ini atau misalkan di ini juga sebab bisa dikatakan di apa di conclusion penelitian penelitian masa depan dapat meneliti literasi kesehatan di kalangan orang-orang dewasa gitu kan karena masih sedikit berdasarkan data di biometrik yang kita temui gitu. Ini juga yang paling tren ada mental health literacy, ada digital literacy, ada COVID. Di sini juga ada e-health literacy, electronic health literacy berhubungan dengan digital literacy. Coba tak yang e-health literacy. Ini bukan. Bukan yang bawah. E-health. Mana? Di atas COVID, di atas COVID. COVID Oh, atas. ini. Nah, nah ya misalkan ini terkait dengan e-health literacy atau mungkin sama dengan apa ya? Sinonim dari digital literacy ternyata menggunakan metodenya banyakkan cross-sectional daripada systematic review. Ternyata menggunakan metode asosiasi dibandingkan pengaruh atau sebagainya. Oh, ternyata juga ini terkait dengan kehidupan atau life gitu. Entah itu well-being dan sebagainya. Lalu di sini ada Chinese Older Adult ternyata penelitian e-health literacy itu juga populer di negara-negara Cina gitu. Karena ini subjeknya itu dari subjek penelitiannya atau partisipan penelitiannya dari orang-orang Cina. Misalkan di data bibliometrik yang kita punya, kita bisa menganalisis atau menafsirkannya seperti itu. Seperti itu Teh Tita. Ya, terima kasih. Ini untuk network analisisnya tadi ya, network visualization-nya. Nah, mungkin kalau misalkan kita mau lihatnya di bagian tahun, ternyata yang paling terbaru itu kan yang paling kuning ya. Nah, misalkan dari yang paling Ya, terbaru di sini ya Kang ya. Mana lagi? betul. Seperti ini influencer Misalkan penelitian tentang ternyata. foto, tentang influencer dan sebagainya. Ya, berarti maksudnya eh, penelitiannya itu sudah mulai banyak yang menggait influencer mungkin sebagai eh, promosi literasi kesehatan. Ya, Kita bisa menganalisisnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba mana ya? Nah, e-hold use ini kan sudah biru ya, sudah semakin akhir ya. Ini juga bisa menjadi gap penelitian bahwa e-hold use itu sudah lama nih tidak diteliti sehingga ingin melihat penelitiannya itu di tahun sekarang dengan data yang berbeda dan data yang terbaru. Nah, ini juga bisa menjadi penelitian terbaru gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihatnya betul. dari tahunnya. Kemudian di sini ada density ya, Kang Rusdan ya. Nah, ya. Nah, ini kalau ternyata terkait dengan health literacy tidak ada dari data Scopus yang kita miliki ternyata sangat terkait berhubungan tidak dipisahkan oleh warna biru yang terlalu gelap gitu antar pulau-pulau yang ada di posterior kita gitu. Mungkin yang paling bawah misalnya Surgery ini masih sedikit dengan penelitian health literacy tentang surgery. Surgery itu apa? Bedah ya. Tentang bedah, operasi bedah misalkan ternyata masih sedikit nih penelitian terkait dengan tentang surgery. Lalu itu juga tentang face juga masih sedikit dan sebagainya. Sedangkan penelitian-penelitian tentang menggunakan systematic review atau menggunakan mental health ternyata udah terlalu banyak. Misalkan Bapak Ibu pengen gapnya yang, oh penelitian saya pengen beda nih dari yang lain. Misalkan saya pengen teliti tentang surgery dengan health literacy itu bagaimana. Nah itu bisa dijadikan gap penelitian atau gap analisis dari latar belakang penelitian kita. Atau begitu tak? Ya, mungkin di Di sini sini juga juga ada food literacy. hmm,
Jadi Ya ini bagaimana food literacy, nutrition. diambil dari makanan. Tuh. Gak tabrakan tadi. Ya, kurang lebih seperti Ya. itu Bapak Ibu untuk proses menggunakan post viewernya. Kemudian mungkin bisa lagi sama caranya apabila ingin menyimpan, apabila ingin men-screenshot seperti yang tadi sudah dicontohkan. Kurang lebih seperti itu mungkin. Apabila ada pertanyaan, Maka Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, berarti pematerian selesai ya, tak? ya Atau ada lagi? mungkin setelah ini apabila post viewers tidak ada pertanyaan, masih ada satu aplikasi lagi yang bisa digunakan untuk bibliometrics. Untuk aplikasi yang satu lagi cukup bukan rumit ya, karena ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Jadi apabila yang post viewersnya dianggap sudah cukup atau mungkin nanti diskusi lanjutannya bisa langsung ke perpustakaan saja. Apabila dianggap sudah bisa move on, kita bisa lanjut maksudnya ke aplikasi yang satu lagi gitu. Oh, enggak Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terlebih dahulu, disilahkan. Cukup kayaknya Pak Rusdan harus nyoba ini Ah, mah. masih benar Bu, harus coba Bu. Oke, Harus simulasi ya. betul. Mm-mm. Mangga Bu, kalau pengen simulasi ke perpustakaan, kita senang kok bantu Bapak Ibu untuk menguasai Foswiri ini. Oke, tak? Oke, mungkin Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan terlalu cepat dan mungkin terlalu banyak informasi yang harus diserap oleh Bapak Ibu, karena kita juga mungkin mengejar waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin selanjutnya seperti tadi Pak Rusdan bilang, apabila ingin lebih lanjut gitu ya, itu bisa langsung ke perpustakaan saja. Nah, baik, ini saya akan stop saja. Nah, berikutnya saya akan memberikan satu lagi aplikasi yang bisa digunakan untuk bibliometrics. Jadi selain Post Viewers kan aplikasinya tadi masih banyak ya Pak Rusdan ya. Sekarang kita coba untuk bibliometrics BiblioShiny. Saya izin share dulu materinya atau langsung saja deh ya. Nah ini. Mana ini? Apakah sudah muncul ininya? Share screen-nya? Sudah tak? Ini adalah aplikasi RStudio. Mungkin untuk penjelasannya itu jadi apa yang akan kita tampilkan setelah RStudio ini itu adalah BiblioShiny. Nah, untuk mengakses BiblioShiny, Ibu Bapak, kita perlu masuk dulu ke RStudio. Nah, untuk proses instalasi dan lain-lainnya itu nanti sudah dimasukkan ke YouTube, jadi bisa dilihat atau bisa ke perpustakaan saja apabila ingin dibantu. Nah, mungkin saya izin mulai dari sini saja, izin mulainya dari RStudio. Nah, untuk mengakses BiblioShiny itu, kita perlu masuk dulu ke RStudio dan menginstal package-nya, menginstal bibliometrics-nya dengan cara masuk ke Tools, kemudian Install Package, kemudian di bagian sini kita masukkan bibliometrics. Kemudian kita install. Nah, proses instalasinya memang cukup memakan waktu, jadi ditunggu saja. Mungkin sampai menunggu juga Ibu Bapak bisa sudah mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya tadi sudah di-share oleh Ibu Aziza di kolom chat. Kemudian untuk mengakses bibliometrics ini proses yang harus selalu dilalui setiap kali ingin membuka. Jadi tidak bisa sekali buka gitu ya, sekali install, setelah itu tinggal pakai. Nah, itu tidak bisa. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menggunakan bibliometrics, ini adalah tahapan yang harus selalu dilakukan. Jadi yang pertama melakukan instalasi, kemudian memasukkan kode-kodenya.
Yang pertama ini kita install terlebih dahulu. Dan prosesnya memang sedikit memakan waktu. Aduh, kode apa itu Bu Tita? Iya Pak, Kodenya kode apa ini Kak? Ini ya, renyak gini. saya juga saya kurang paham Pak, kalau untuk kode-kodenya. Tapi ada 3 kode nanti yang harus dimasukkan. Yang pertama itu kita klik install package yang bibliometricsnya. Nanti tinggal masuk ke menu tools ini, kemudian klik bibliometrics. Nah, setelah itu memasukkan kode yang lain. Nah, kodenya sudah saya input di PPT, mungkin nanti bisa langsung di-share juga. Nanti setelah ini akan ada perintah untuk memasukkan kode berikutnya. Memang masih agak lama, Pak. Lama sekali ya. Sudah lelah sih kan Bu ini. Iya, Pak. Aduh, memang seperti jaringannya juga lumayan. Padahal ini saya udah mengungsi Pak ke kampus 4 sendirian di aula supaya jaringannya aman. Terus naik lagi. Mungkin ini tak apa bedanya bibliometrics dan juga post viewer. Oke, untuk perbedaannya apabila post viewers itu hanya menawarkan analisis untuk network visualization, overlay, dan density ya Bapak Ibu. Tadi ada 3 pilihan analisis. Kalau misalkan menggunakan bibliometrics, dia menawarkan lebih banyak data yang bisa kita analisis dari mulai autornya, dokumennya itu di breakdown lagi menjadi beberapa pilihan dan menjadi beberapa data yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin saya izin lanjut dulu ya Pak Rusdan mumpung sudah bisa. Apabila sudah ada tampilan seperti ini, kemudian kita masukkan kode library tanda kurung bibliometrics. Untuk kodenya nanti sudah dimasukkan di PPT, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa mengikuti. Jadi yang pertama itu install package, setelah di sini sudah ada downloadnya sudah selesai, kemudian kita masukkan kode library dalam kurung bibliometris, kemudian kita enter. Nanti prosesnya harus menunggu lagi. Jadi kita tunggu dulu saja. Mungkin balik lagi tadi ke perbedaannya. Nanti setelah muncul akan terlihat data-data yang bisa kita analisisnya itu lebih banyak. Jadi apabila Bapak Ibu ingin membuat artikel tentang bibliometrics, jadi datanya itu tidak hanya berdasarkan networking atau berdasarkan overlay, tapi nanti datanya bisa lebih banyak lagi. Nah, kemudian di sini sudah bisa. Nah, setelah ada kalimat ini, untuk memulai BiblioShiny, silakan ketikkan BiblioShiny dalam kurung. Nah, ini kita tinggal ketik ulang. Kemudian kita enter. Nah, setelah berhasil, dia akan otomatis memasukkan atau memindahkan kita ke halaman BiblioShiny-nya yang nanti dibukanya via Chrome. Saya izin stop sharing untuk share yang di Chrome-nya. Apakah sudah terlihat? Belum tak? Masih proses. Masih proses. Nah udah kelihatan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah dari aplikasi RStudio tadi, apabila sudah berhasil, dia otomatis akan mengalihkan kita ke halaman yang dibuka di Chrome ini dengan alamat ini. Nah, ini proses pembukanya juga lumayan lama dan proses ini itu harus selalu dilakukan. Jadi tahapannya itu harus selalu dilakukan untuk bisa membuka halaman yang ini. Jadi seperti tadi ya, install package, kemudian memasukkan kode library dalam kurung bibliometrics, kemudian memasukkan kode BiblioShiny. Setelah berhasil, dia akan langsung membuka halaman BiblioShiny-nya tuh di Chrome. Nah, ini proses bukanya juga memang cukup lama, jadi kita tunggu kembali.
Nah, di sini sudah terbuka, udah ada nggak Kang gambarnya? Sudah ada tak bibliometrics? Ya, ini tampilan dari Biblioshiny atau bibliometrics-nya. Jadi selain post viewers, kita juga bisa menggunakan bibliometrics ini. Dengan tahapan bukanya seperti tadi, memang membutuhkan waktu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk memasukkan data, silakan pilih data di sini. Kemudian kita bisa pilih import. Kemudian di sini kita pilih apabila Bapak Ibu ingin memasukkan data mentah yang dimiliki, maka bisa dipilih di sini. Database yang ditawarkan ada WOS, Scopus, Dimension, dan seterusnya. Ini bisa dipilih saja, misalkan ingin menggunakan Scopus, tinggal klik Scopus, kemudian browser dan masukkan filenya. Tapi seperti tadi post viewers, jadi dia beda-beda. Kalau misalkan post viewers tadi ketika menggunakan dimension, dia memintanya CSV. Tapi kalau bibliometrics, dia memintanya Excel, si format filenya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendownload dari dimension, apabila ingin menggunakan bibliometrics, silakan gunakannya yang Excel. Jadi downloadnya tuh Excel bukan CSV. Nah, mungkin untuk yang raw-nya mungkin nanti dulu ya. Di sini kita gunakan yang sampelnya dulu saja. Di sini data yang digunakan adalah tentang manajemen, dataset manajemen dari WOS tentang manajemen disiplin dari tahun 1985 sampai 2020. Untuk memperlihatkan saja bagaimana tampilan dari bibliometrics. Nah, di bibliometrics ini data yang akan diekstraknya pun lebih banyak, yang ditelitinya itu dari mulai doi, author, dan seterusnya. Ini cukup banyak. Dan ini data-data yang digunakannya. Nah, apabila datanya sudah masuk, nah di sini adalah pilihan-pilihannya Bapak Ibu atau hasil analisisnya. Kalau misalkan di post viewers tadi hanya 3 ya, di sini tuh lebih banyak pilihan. Bisa juga dilihat dari sistem sosialnya, dari dokumennya, dan seterusnya. Misalkan kita buka dari overview-nya dulu, kita bisa lihat menu main information-nya. Jadi bisa terlihat seperti rangkumannya atau summary dari data yang akan kita analisisnya. Masih lama. Untuk penggunaan bibliometrik sendiri memang prosesnya tuh agak lama, agak loading gitu ya. Tapi kurang tahu apabila nanti digunakannya di laptop Bapak Ibu. Kita bisa lebih cepat. Nah, ini adalah main data yang digunakan. Jadi untuk waktunya dari tahun 1985 sampai 2020, sumbernya tuh ada dari 281 jurnal, kemudian ada sekian dokumen, dan seterusnya ini datanya. Kemudian kita bisa melihat pilihan-pilihannya di sini. Apabila kita mengklik source, nah kita bisa melihat most relevant source-nya dari mana yang paling relevan. Kemudian most local site, jadi misalkan jurnal mana yang paling sering disitasi. Nah, misal ini ya, ini yang paling relevan adalah dari, tadi kan tentang manajemen ya, tentang data saja tentang manajemen. Nah, berarti jurnal ini merupakan jurnal yang paling relevan yang menghasilkan jurnal atau artikel-artikel tentang manajemen. Kemudian kita juga bisa melihat data tentang mana yang paling sering disitasi, jurnal mana yang paling sering disitasi. Nah, ternyata yang paling banyak disitasi itu adalah jurnal Scientometrics, kemudian Resvolusi, dan seterusnya. Jadi data yang dihasilkan di sini itu bisa langsung, kalau misalkan di post viewers mungkin kita perlu menganalisis dulu gitu ya. Kalau di sini sudah langsung disajikan. Jadi mana data yang paling banyak disitasi, kemudian mana jurnal yang paling sering, yang paling relevan, dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu ingin melihat atau ingin menganalisis dari sumber atau jurnal, kita bisa ngekliknya yang source yang ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Apabila Bapak Ibu ingin melihatnya dari autornya atau penulisnya, bisa pilih menu autor.
Nah, di author di sini ada juga pilihan-pilihan lainnya, pilihan analisisnya. Misalkan mana author yang paling relevan, mana author yang paling sering disitasi. Di sini tuh bisa langsung. Kalau misalkan menggunakan bibliometrics. Di sini juga ada menu author mana yang paling memberikan impact atau impact tuh yang paling banyak disitasi ya Kang kalau impact. Iya, dampak yang paling banyak disitasi. Nah, mungkin ini lanjut lagi di bagian author, di menu author yang paling banyak disitasi tentang tentang manajemen ternyata adalah Merigo dan juga Ramos dan seterusnya. Jadi ada 188 sitasi dari artikel yang beliau tulis. Dan seterusnya di sini kalau misalkan affiliation itu ininya ya Kang ya, apa? Universitasnya ya. Universitasnya. Jadi nanti di sini ada juga pilihan tentang universitas mana yang paling relevan dibilangnya itu, atau kita juga bisa lihat universitas mana yang paling produktif dalam menulis tentang manajemen. Nah, di sini untuk yang paling relevan ternyata adalah Universitas Chili. Atau misalkan ada juga Georgia Institution Technology. Ada juga dari Universitas Tokyo, yang mana yang paling relevan menulis tentang manajemen. Atau kalau misalkan kita melihat yang paling produktif itu universitas mana, kita juga bisa melihat di sini. Di sini juga ada pilihan negara atau country juga bisa dilihat. Jadi negara mana yang paling banyak disitasi. Nah, ini untuk yang paling produktif di tahun 2000, dari tahun 1985 sampai 2013. Di sini yang warna merah itu ada Georgia Institute of Technology. Di sini yang merah dia itu paling produktif dari mulai 2005 naik ke 2013. Jadi produktifnya dari 2013 ke atas. Kalau misalkan yang biru di sini dari Universitas Sao Paulo, dia lebih produktifnya itu dari 2015 ke atas. Jadi ini merupakan data-data yang kemudian bisa Bapak Ibu analisis dan bisa dijadikan data ketika ingin menulis gitu ya, menjelaskan bahwa yang paling banyak menulis tentang literasi kesehatan adalah Universitas Asia Bandung misalnya, dan seterusnya. Kemudian di sini juga banyak lagi data-data yang lain, dari mulai negara yang paling banyak disitasi, mana negara yang paling banyak yang paling produktif, itu untuk author. Nah, bisa juga kita memilih menu dokumen. Nah, di dokumen itu ada beberapa data lagi yang bisa kita sitasi. Ada dokumen, ada reference-nya, site yang paling banyak disitasi itu dokumen apa, kemudian kata-kata yang paling sering muncul. Misalkan di sini kita pilih yang frekuensinya yang paling banyak muncul, itu juga datanya bisa langsung muncul di sini. Nah, dari kata manajemen justru yang paling banyak muncul itu adalah sains atau keilmuannya, atau inovasi, kemudian performance. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain dokumen, juga bisa melihat clusteringnya. Tadi yang by coupling itu ya, Pak Rusdan ya, tadi Pak Rusdan sudah menjelaskan tentang analisis citasi by coupling, kemudian secara struktur. Nah, ini ada yang tadi ditawarkan oleh post viewers, yang soal co-occurrence network-nya, kemudian tematiknya, dan seterusnya. Selain itu juga ada pilihan untuk menganalisis intelektual strukturnya, dari mulai co-citation-nya, kemudian history graph-nya juga bisa kita lihat. Masih loading. Di sini ada menu terakhir adalah sosial strukturnya juga bisa kita lihat dengan bagaimana kolaborasinya, dari kemudian bagaimana negara-negara saling berkolaborasi. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini dari history graph-nya, berarti dari tahun 1985 sampai tahun 2020 yang menulis soal manajemen itu kita bisa lihat penulisnya siapa saja. Misalkan yang paling awal itu adalah orang ini, Mued, ya namanya ya takut salah sebut nama. Ini yang paling pertama menulis tentang manajemen di tahun 1985. Kemudian berkembang sampai tahun 2017. Di sini adalah orang-orang yang paling produktif menulis. Nah,
Nah, di sini untuk apabila Bapak Ibu menggunakan bibliometrik, banyak data yang bisa dibaca gitu ya. Ini untuk historinya dan di sini masih banyak menu yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk yang bibliometrik saya mengenalkan saja ya Bapak Ibu karena kayaknya terlalu banyak informasi yang masuk kalau misalkan kita praktek juga. Nah, mungkin selanjutnya apabila Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilahkan dan lagi-lagi kami mengajak kalau misalkan ingin tahu caranya dan belajar lebih itu bisa langsung ke perpustakaan gitu ya, Pak Rusdan. Ya, mungkin cukup ya Teh Tita untuk pengenalan terkait dengan bibliometricsnya. Mangga Bapak Ibu disilahkan apabila ada pertanyaan terlebih dahulu. Wah, kayaknya Bapak Ibu udah pengen nulis tak ini mah langsung pengen praktek lapangan. Sepertinya sudah pada paham semua dan pengen gitu. Kan kalau dulu mah kalau izin tuh nggak apa-apa gitu ya. Ini mah Gimana? kalau izin tuh tetap harus setoran besok. Bu Devta, Bu Devta. Oke, Ya bocor. maaf. Nggak apa-apa, Bu. Oke, nanti aja Pak Rusdan sawal ke perpus biar mangga Pak. disuguhin kalau gini kan puasa nanti Benar-benar Pak. Nanti ya. Syawal. Mangga disilahkan Pak. Metu panas Bar- ngebul. Iya barusan nyoba-nyoba kalah tunduh ya biasanya. Oh, Nanti aja sawal lah ya. oke. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk jika tidak ada pertanyaan terkait dengan kelas literasi dosen pada hari ini, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadirnya. Nanti insya Allah kita akan buatkan sertifikat untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas literasi dosen pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu karena sekarang udah pusing. Nanti kita bandingin foto awal dan foto setelah pematerian oleh Teh Tita. Maka Bapak Ibu silakan untuk open cam. Oke, siap. Langsung saja. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, L lagi mungkin? mangga lagi. L lagi. Literasi. Salam literasi. Satu, dua, tiga. Ada. Ini Ya, gaya masih. bebas ya? Mangga. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar-bentar. Bu Yiyin baru buka kamera, bentar kan. Oh, oke, oke, oke. Siap. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Oke. Ya, Udah Pak, udah banyak banget fotonya, bingung siap. nyimpennya nanti. Nah, ya. Ya, Oke, mungkin terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian Atur mungkin untuk nuhun ilmunya. pematerian. Mohon Ya, maaf apabila kesalahan. Mangga Dita good job, ada tambahan? good job, good job. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, ya tadi Pak juga ada. Rusdan dan kawan-kawan. ya. Ya, Oh, Tim perpus. ya. Mungkin sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Langsung lihat. privat ini mah. Singkat.